Give you an example of a very strong-minded guy, Samuel Eto'o. Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Asia sampai Eropa gempar seketika. Jose Mourinho lagi-lagi buka suara, sindir telak AFC usai resmi tunjuk Arab Saudi dan Qatar jadi tuan rumah putaran keempat sampai berani bilang begini. Mengaku tak percaya, bintang Jepang Keisuke Honda terkejut lihat permainan timnas Indonesia pada saat hadapi Cina, berharap skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Asia sampai Eropa gempar seketika. Jose Mourinho lagi-lagi buka suara, sindir telak AFC usai resmi tunjuk Arab Saudi dan Qatar jadi tuan rumah putaran keempat sampai berani bilang begini. Dunia sepak bola Asia dan Eropa diguncang gejolak pada 4 Juni 2025, ketika AFC secara resmi menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini, yang muncul menjelang 2 matchday pamungkas putaran ketiga pada 5 dan 10 Juni 2025, memicu reaksi beragam, dari sorak-sorai penggemar Timur Tengah hingga kekecewaan mendalam di negara-negara lain, termasuk Indonesia yang merasa tersisih. Namun, yang benar-benar mencuri perhatian adalah suara keras Jose Mourinho, pelatih legendaris yang dikenal lantang, yang kembali membuka suara dengan sindiran tajam terhadap FIFA dan AFC, menyebut keputusan ini sebagai ketidakadilan terang-terangan. Di tengah kontroversi ini, semangat fanatik supporter timnas Indonesia menjadi sorotan, menunjukkan mengapa Garuda layak jadi kandidat tuan rumah, didukung oleh fakta tiket ludes melawan Bahrain dan Cina serta pengakuan FIFA atas sukses Piala Dunia U17 2022. Keputusan AFC ini datang di saat putaran ketiga masih panas. Jepang dan Iran sudah mengunci tiket otomatis ke Piala Dunia 2026, sementara 4 slot lain masih terbuka lebar. 6 tim yang finish ketiga dan keempat dari 3 grup akan bertarung di putaran keempat, dan kini Arab Saudi serta Qatar dipilih sebagai penyelenggara. Alasan utama disebutkan adalah infrastruktur canggih dan pengalaman menggelar turnamen besar, seperti Piala Dunia 2022 di Qatar. Namun, banyak yang bertanya, mengapa bukan Indonesia, yang tak hanya punya fasilitas memadai seperti Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, tetapi juga didukung oleh massa supporter yang luar biasa fanatik? Keputusan ini memicu debat sengit, dan Jose Mourinho tak tinggal diam. Dalam wawancara panas yang diunggah oleh media Eropa ESPN pada 5 Juni 2025, Mourinho meledak dengan kritiknya. Ini bukan sepak bola, ini lelang untuk yang punya uang. FIFA dan AFC memilih Arab Saudi dan Qatar karena dompet mereka tebal, bukan karena prestasi atau keadilan. Lihat Indonesia, negara ini punya supporter yang menjadikan stadion hidup, tiket ludes dalam hitungan jam, dan bukti nyata menggelar Piala Dunia U17 dengan sukses. Tapi mereka diabaikan. Ini skandal, dan saya muak melihat olahraga ini dipermainkan, ujarnya dengan nada penuh amarah yang khas. Sindiran ini langsung jadi bahan bakar di media-media internasional. Di Indonesia, reaksi supporter tak kalah hebat. Fanatisme mereka jadi pembicaraan utama. Pada 25 Maret 2025, tiket laga timnas Indonesia versus Bahrain di SUGBK ludes terjual kurang dari 10 jam setelah dibuka pada 4 Maret 2025 melalui aplikasi Livin by Mandiri. Harga mulai Rp300.000 hingga Rp1,75 juta tak menghalangi ribuan penggemar Garuda membanjiri stadion, menciptakan atmosfer yang menggetarkan. Begitu pula saat melawan Cina pada 5 Juni 2025, tiket yang dibatasi 51.000 lembar akibat sanksi FIFA ludes terjual dalam sehari sejak 15 Mei 2025, meski ada potongan 15% dari kapasitas normal 60.000 akibat kasus diskriminasi supporter. Antusiasme ini bukan cuma angka. Ini bukti cinta tak tergoyahkan yang bisa jadi aset besar jika Indonesia jadi tuan rumah putaran keempat. Mourinho, yang dikenal tajam menganalisis, tampaknya mengamati fenomena ini. Supporter Indonesia adalah kekuatan nyata. Mereka menjual tiket lebih cepat daripada banyak negara Eropa. Stadion mereka penuh,
penuh energi, dan itu yang dibutuhkan sepak bola, bukan cuma uang dari sponsor. Tambahnya, menyoroti perbandingan dengan Arab Saudi dan Qatar yang sering dikritik mengandalkan dana besar ketimbang dukungan rakyat. Fakta ini diperkuat oleh pengakuan FIFA atas keberhasilan Indonesia menggelar Piala Dunia U17 2022. Saat itu, Indonesia jadi tuan rumah pertama di ASEAN. Dengan stadion-stadion seperti SUGBK dan Stadion Sijalak Harupat memenuhi standar internasional. Presiden FIFA Gianni Infantino bahkan memuji organisasi turnamen, atmosfer supporter, dan dampaknya pada perkembangan sepak bola muda, menjadikan Indonesia contoh sukses di mata dunia. Namun, keputusan AFC memilih Arab Saudi dan Qatar tetap jadi pukulan. Penggemar Indonesia merasa kecewa, terutama setelah kemenangan 1-0 atas Cina pada 5 Juni 2025 berkat gol penalti Ula Romeni, yang mengunci posisi keempat grup C dengan 12 poin. Kami sudah buktikan di lapangan dan tribun. Tapi AFC malah kasih tuan rumah ke negara yang mungkin lawan kami. Ini nggak adil, tulis seorang netizen di X, mencerminkan suara banyak supporter. Di Eropa, reaksi Mourinho memicu diskusi di kalangan pelatih dan analis. Mantan pelatih Chelsea ini dikenal tak segan menyerang otoritas sepak bola, dan sindirannya kali ini menggema hingga Premier League dan La Liga, di mana banyak yang mulai mempertanyakan transparansi FIFA. Fanatisme supporter Indonesia bukan sekadar cerita. Pada laga versus Bahrain, 3.000 tiket untuk supporter tamu tak terjual dan malah diserbu penggemar lokal dalam hitungan jam, menunjukkan dominasi dukungan di kandang. Atmosfer SUGBK, yang disebut-sebut sebagai kandang neraka, oleh lawan, jadi bukti kekuatan ini. Bahkan saat sanksi FIFA membatasi tiket versus Cina, ribuan supporter tetap memadati tribun, menciptakan sorak-sorai yang terdengar hingga ke Jepang menjelang laga 10 Juni 2025. Pengalaman Piala Dunia U17 2022, di mana supporter memenuhi stadion dengan tifo spektakuler dan menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat, juga jadi modal kuat. FIFA mengakui turnamen ini sukses menarik perhatian global, dengan kehadiran 1,2 juta penonton di seluruh pertandingan, angka yang sulit dicapai tanpa dukungan rakyat. Mourinho melanjutkan serangannya, jika FIFA ingin turnamen yang hidup, lihat Indonesia. Mereka punya sejarah menggelar acara besar dengan sukses, dan supporter mereka adalah jiwa sepak bola. Arab Saudi dan Qatar punya stadion bagus, tapi tanpa semangat rakyat, itu cuma bangunan kosong. Kata-kata ini memicu gelombang dukungan dari penggemar Indonesia, dengan komentar seperti, Mourinho ngerti banget perjuangan kami. Dan, FIFA harus dengar suara rakyat, bukan cuma uang. Di sisi lain, supporter Arab Saudi dan Qatar membela pilihan AFC, mengklaim infrastruktur mereka tak tertandingi. Namun, argumen ini dianggap lemah oleh banyak pihak, mengingat Indonesia sudah membuktikan kemampuan penyelenggaraan dengan skala yang lebih terbatas namun penuh jiwa. Di balik kontroversi, persiapan timnas Indonesia untuk laga versus Jepang pada 10 Juni 2025 terus berjalan. Setelah tiba di Osaka pada 7 Juni 2025, latihan ringan pada 8 Juni 2025 menunjukkan semangat tinggi, didukung oleh 3.000 supporter yang sudah standby di Jepang. Kapten Jai Idzes menyatakan, dukungan dari rumah bikin kami kuat. Kalau kami jadi tuan rumah, kami yakin bisa bawa atmosfer yang sama ke putaran keempat. Pengalaman Piala Dunia U17 2022, di mana supporter menciptakan tifo raksasa dan menyanyikan Garuda di dadaku dengan penuh gairah, jadi bukti bahwa Indonesia bisa mengulangi kesuksesan itu. Pada 9 Juni 2025, suasana di kalangan penggemar masih panas. Mourinho, dengan karismanya, berhasil membakar semangat diskusi global. Ia menyerukan agar FIFA dan AFC membuka tender transparan untuk tuan rumah, bukan sekadar memilih berdasarkan kekayaan. Indonesia layak dapat kesempatan. Supporter mereka adalah harta, dan itu yang membuat sepak bola hidup, tutupnya. Apakah sindirannya akan mengubah keputusan? Atau ini cuma akan jadi angin lalu? Satu hal pasti, fanatisme supporter Indonesia, ditambah pengakuan FIFA atas Piala Dunia U17 2022, menegaskan bahwa Garuda punya hak untuk jadi tuan rumah, membawa semangat merah putih ke panggung dunia. Apakah kalian sependapat dengan pernyataan Mourinho? Jika iya, jangan lupa like video ini dan tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena sejarah tidak hanya ditulis oleh mereka yang bermain di lapangan. Mengaku tak percaya,
Bintang Jepang Keisuke Honda terkejut lihat permainan timnas Indonesia pada saat hadapi Cina, berharap skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Perjalanan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah menjadi sorotan besar, terutama setelah kekalahan dramatis di leg pertama melawan Cina pada 15 Oktober 2024, di mana gol penutup dari Tom Haye memberikan harapan meski akhirnya tak cukup untuk meraih poin. Kini, perhatian tertuju pada reaksi tak terduga dari Keisuke Honda, legenda Jepang yang pernah bersinar bersama AC Milan, yang mengaku terkejut sekaligus kagum melihat perkembangan skuad Garuda, terutama setelah kemenangan krusial melawan Cina pada 5 Juni 2025. Mantan Kapten Samurai Biru ini menyuarakan harapan agar tim Merah Putih bisa melangkah ke Piala Dunia 2026, sebuah pernyataan yang diucapkan menjelang laga pamungkas melawan Jepang, menegaskan bahwa perjuangan Indonesia telah menginspirasi pengamat ternama di dunia sepak bola. Keisuke Honda hadir di Asiop Stadium, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Minggu, 8 Juni 2025, untuk berbagi pandangannya dengan awak media. "Saya rasa Anda semua lebih tahu daripada saya," ujarnya dengan senyum sederhana yang mencerminkan kerendahan hati. Sebelum melanjutkan, "Saya baru saja melihat hasil terkini timnas Indonesia. Itu membuat saya terkejut." Mantan bintang Jepang ini terpukau oleh transformasi tim asuhan Patrick Kluivert, yang kini menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 12 poin dari 9 pertandingan. Pencapaian ini memastikan Indonesia lolos ke putaran keempat, menjadikan mereka tim pertama dari Asia Tenggara yang mencapai babak tersebut, sebuah prestasi yang membuat Honda tak henti-hentinya memuji. Perjalanan timnas Indonesia di putaran ketiga dimulai pada 5 September 2024 dengan laga tandang melawan Arab Saudi, yang berakhir imbang 1-1 di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, dengan gol dicetak oleh Sandy Walsh. 5 hari kemudian, pada 10 September 2024, Garuda menahan Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, menunjukkan ketahanan di kandang. Tantangan berlanjut pada 10 Oktober 2024 saat bertandang ke Bahrain National Stadium, Riffa, dan bermain imbang 2-2 dengan gol dari Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen, meski Bahrain menyamakan kedudukan di menit tambahan. Namun, momen krusial datang pada 15 Oktober 2024, ketika Indonesia kalah 1-2 dari Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Pertandingan itu berlangsung sengit, dengan Cina unggul 2-0 melalui gol Behram Abduaili di menit ke-21 dan Zhang Yuning di menit ke-44. Di babak kedua, Shin Taeyong melakukan pergantian pemain, memasukkan Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan Rizky Ridho, dan pada menit ke-86, Haye mencetak gol penutup dari lemparan jarak jauh Pratama Arhan, memperkecil kedudukan menjadi 1-2, meski akhirnya tak mampu menyamakan skor. Kembali ke kandang, Timnas Indonesia menghadapi ujian berat pada 15 November 2024, kalah 0-4 dari Jepang di SUGBK, tetapi bangkit pada 19 November 2024 dengan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi, berkat 2 gol Marcelino Ferdinand. Tahun 2025 dimulai dengan kekalahan telak 1-5 dari Australia di Stadion Sepak Bola Sydney pada 20 Maret 2025, di mana Ula Romeni mencetak gol hiburan. 5 hari kemudian, pada 25 Maret 2025, kemenangan 1-0 atas Bahrain di SUGBK melalui gol Ula Romeni menjadi titik balik. Puncaknya, pada 5 Juni 2025, kemenangan 1-0 atas Cina di SUGBK, dengan gol penalti Ula Romeni, mengunci tiket putaran keempat. Laga terakhir melawan Jepang pada 10 Juni 2025 di Stadion Panasonic Suita, Osaka, akan menjadi penutup babak ini, di mana Indonesia akan berusaha menutup dengan kepala tegak meski Jepang sudah memastikan diri sebagai juara grup dengan 20 poin. Honda memuji kualitas individu dalam skuad ini. "Saya melihat banyak pemain berkualitas, terutama yang muda. Mereka punya semangat dan keberanian yang luar biasa," katanya, menyebut Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, dan Ula Romeni sebagai tulang punggung. Ia juga mengakui dampak gol Tom Haye dalam laga melawan Cina pada leg pertama, meski berakhir dengan kekalahan. Gol itu menunjukkan karakter tim, dan kemenangan terbaru melawan Cina membuktikan mereka bisa berkembang, ujarnya. Honda mengakui tantangan melawan Jepang sebagai ujian terakhir. "Jepang selalu kuat, tapi melihat perkembangan Indonesia, saya yakin mereka bisa memberikan kejutan. Saya harap timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Tambahnya, menunjukkan optimisme. Putaran keempat, yang dimulai Oktober 2025,
akan mempertemukan 6 tim peringkat 3 dan 4 dari 3 grup, dibagi dalam 2 grup dan dimainkan di tempat netral. Hanya 2 tim juara grup yang lolos langsung, sementara runner-up akan ke babak playoff. Peran supporter menjadi kekuatan besar, dengan ribuan penggemar memadati SUGBK pada laga-laga krusial seperti melawan Cina pada 5 Juni 2025, di mana tiket 51.000 lembar ludes terjual dalam sehari sejak 15 Mei 2025 akibat sanksi FIFA. Supporter Indonesia adalah kekuatan besar, kata Honda, mengakui peran masa Garuda yang menciptakan atmosfer memukau. Pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, dengan kecepatan dan visi bermainnya, menjadi mesin di sisi sayap, seringkali menjadi kreator peluang. Ricky Kambuaya menambah stabilitas di lini tengah dengan umpan-umpan akurat, sementara Emil Audero di gawang menunjukkan penampilan gemilang, terutama saat menggagalkan peluang lawan. Kombinasi ini, ditambah insting tajam Ula Romeni, menciptakan tim yang harmonis. Tom Haye, dengan golnya melawan Cina pada leg pertama, menunjukkan peran penting sebagai pengatur permainan dan penyelesaian akhir. Honda melihat potensi besar dalam skuad ini. Mereka punya fondasi yang kuat. Jika terus diasah, Indonesia bisa jadi kekuatan baru di Asia, ujarnya. Persiapan menjelang laga melawan Jepang berlangsung intens. Setelah sesi latihan ringan pada 8 Juni 2025 di Osaka, Kluivert menggelar rapat taktis, membahas strategi untuk menahan serangan Jepang yang dipimpin Takumi Minamino dan Daichi Kamada. Asnawi Mangkualam, yang akan memimpin lini belakang, menegaskan, "Kami tahu Jepang kuat, tapi kami punya kejutan." Dukungan supporter diperkirakan mengirim ribuan penggemar ke Osaka, menjadi suntikan moral. Honda, yang kini menjadi duta sepak bola internasional, mengagumi perkembangan infrastruktur sepak bola Indonesia. Stadion-stadion di Indonesia penuh energi, katanya, menambahkan bahwa supporter bisa menjadi faktor penentu di putaran keempat. Dengan 1 laga tersisa, Timnas Indonesia bersiap menutup putaran ketiga dengan prestasi. Kekalahan melawan Cina pada leg pertama dengan gol Tom Haye menjadi pelajaran berharga, diikuti kemenangan balasan yang mengukuhkan posisi mereka. Dukungan rakyat menjadi modal kuat menuju putaran keempat. Honda, dengan pengalamannya, yakin Garuda bisa melangkah lebih jauh. Saya harap ini awal dari sesuatu yang lebih besar untuk Indonesia. Mereka punya talenta dan semangat yang tak pernah padam, katanya, meninggalkan harapan yang menggema bagi penggemar. Bukan laga penting. Bagi Jepang, pertandingan lawan Timnas Indonesia dinilai hanya uji coba. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025. Pertandingan ini dinilai bukan laga yang penting untuk Jepang. Jepang sejatinya sudah lolos ke Piala Dunia 2026. Tim berjulukan Samurai Biru itu memuncaki klasemen sementara grup C dengan mengemas 20 poin. Posisi Jepang juga tidak akan digeser oleh Australia yang kini berada di posisi kedua dengan mengemas 16 poin. Di 2 laga terakhir melawan Australia dan Timnas Indonesia, Jepang memainkan pemain muda. Meski pemain muda, Jepang tetaplah Jepang. Australia kewalahan menghadapi Jepang walaupun akhirnya tetap menang dengan skor 1-0 di menit-menit akhir. Bagi Timnas Indonesia, laga melawan Jepang juga tidak berpengaruh ke mereka. Sebab, Timnas Indonesia sudah lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, Timnas Indonesia tetap membutuhkan kemenangan demi menaiki peringkat di FIFA. Pertandingan Jepang melawan Timnas Indonesia ditanggapi oleh Keisuke Honda. Mantan pemain AC Milan itu menilai laga ini tidak penting. Bahkan, ia menyebut pertandingan tersebut hanya untuk uji coba. "Menurut saya, ini bukan pertandingan yang penting hanya untuk uji coba," kata Keisuke Honda kepada awak media di Asiop Stadium, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu, 8 Juni 2025. Namun demikian, Keisuke Honda menilai Jepang tidak mau kalah lagi. Sebagai tim yang berada di posisi 15 ranking FIFA, Jepang ingin menang lawan Timnas Indonesia. Jepang kemarin kalah lawan Australia. "Jadi saya rasa mereka harus menang," kata Keisuke Honda. Kekalahan melawan Australia menjadi sebuah kewaspadaan bagi Jepang. Mereka diyakini akan menurunkan skuad terbaik melawan Timnas Indonesia. Jadi,
Saya rasa kemungkinan besar pemain terbaik akan bermain sebagai pemain inti melawan timnas Indonesia. Jadi, saya harap mereka akan bermain dengan baik, kedua tim. Saya netral, kata Keisuke Honda. Egy Maulana Fikri dan Beckham Putra main impresif. Mau ditaruh di mana Marcelino Ferdinand? Dunia sepak bola Indonesia tengah dibuat heboh oleh penampilan cemerlang Egy Maulana Fikri dan Beckham Putra dalam skuad timnas Indonesia. Terutama saat Marcelino Ferdinand absen menjalani hukuman skorsing akumulasi kartu. Performa impresif keduanya di laga kontra Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis, 5 Juni 2025, menjadi sorotan besar, sekaligus menimbulkan tanda tanya besar. Di mana posisi Marcelino Ferdinand saat kembali ke lapangan di era kepelatihan Patrick Kluivert? Pelatih asal Belanda ini telah menunjukkan pendekatan berbeda dibandingkan pendahulunya Shin Tae-yong. Dengan keberanian memberikan kesempatan lebih luas kepada pemain domestik, sebuah strategi yang terbukti sukses dan kini memunculkan dinamika baru dalam susunan tim Garuda. Kemenangan 1-0 atas Cina di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, menjadi bukti nyata kemajuan tim di bawah arahan Kluivert. Gol penalti Ula Romeni menjadi penutup kemenangan. Tetapi sorotan utama tertuju pada penampilan 4 pemain Liga 1 yang tampil apik. Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Beckham Putra, dan Yaakob Sayuri. Absennya Marcelino Ferdinand, yang sedang menjalani skorsing akumulasi kartu kuning setelah laga sebelumnya, awalnya dianggap akan melemahkan lini serang Indonesia. Pemain berusia 20 tahun dari Oxford United itu sebelumnya menjadi arsitek kemenangan perdana era Kluivert saat mengalahkan Bahrain 1-0 pada 25 Maret 2025 dengan assist cerdas untuk gol Ula Romeni. Namun, absennya justru membuka peluang bagi talenta domestik untuk menunjukkan kemampuan mereka dan hasilnya melampaui ekspektasi. Kluivert, bersama asistennya Alex Pastor, tampaknya telah menemukan formula baru untuk menggantikan peran Marcelino. Ricky Kambuaya, yang biasanya beroperasi sebagai gelandang tengah, diposisikan di sayap kiri, sementara Egy Maulana Fikri mengisi sayap kanan, mengapit Ula Romeni di lini depan. Kombinasi ini terbukti efektif, dengan Kambuaya menjadi aktor kunci dalam memenangkan penalti yang dieksekusi Romeni. Di menit ke-67, Kambuaya berhasil menarik perhatian bek Cina, Wei Shihao, yang melakukan pelanggaran di kotak penalti, memberikan Indonesia kesempatan emas. Selain itu, Kambuaya juga memaksa Wei Shihao menerima kartu kuning di menit ke-55 karena tackle keras, menunjukkan agresivitasnya di lapangan. Di sisi lain, Egy Maulana Fikri tampil sama memukau di sayap kanan. Pemain asal Pati ini seringkali melakukan kombinasi cerdas dengan Ula Romeni, mencoba menembus pertahanan Cina dengan umpan-umpan akurat dan gerakan tanpa bola yang mengelabui lawan. Statistik menunjukkan Egy berhasil mencatatkan 3 kesempatan mencetak gol dan 2 dribble sukses, menjadikannya salah satu pemain paling berbahaya di laga tersebut. Egy menunjukkan bahwa dia bisa menjadi pengganti yang setara, bahkan di posisi yang tidak biasa baginya. Ujar pengamat sepak bola lokal, Agus Yudhoyono, mengomentari performa pemain Dewa United itu. Tak kalah mencuri perhatian, Beckham Putra menjadi kejutan tersendiri. Menggantikan Yaakob Sayuri sebagai gelandang serang di babak kedua, pemain Persib Bandung ini menjawab kepercayaan Kluivert dengan penampilan fantastis. Di menit ke-72, Beckham mengkreasi peluang berbahaya dengan umpan silang akurat untuk Kevin Dix, yang sayangnya gagal dikonversi menjadi gol. Lebih lanjut, ia dijatuhkan oleh bek Cina, Zhang Linpeng, di dalam kotak penalti di menit ke-78, tetapi wasit tidak menganggapnya sebagai pelanggaran, memicu protes dari bench Indonesia. Beckham menunjukkan insting serangan yang tajam dan kemampuan membaca permainan yang luar biasa, kata pelatih Persib, Bojan Hodak, yang memuji anak asuhnya. Dalam satu pertandingan, 3 pemain domestik ini, Kambuaya, Egy, dan Beckham, berhasil menyediakan aspek kreatif yang selama ini menjadi tanggung jawab utama Marcelino Ferdinand. Hal ini menimbulkan dilema bagi Kluivert menjelang laga melawan Jepang pada 10 Juni 2025 di Stadion Panasonic Suita, Osaka. Marcelino, yang dikenal sebagai wonderkid dengan versatilitas tinggi, bisa bermain di posisi Kambuaya atau Egy jika Kluivert mempertahankan formasi 4-3-3 yang digunakan melawan Cina. Pemain ini mampu beradaptasi sebagai winger atau gelandang serang, memberikan fleksibilitas taktis yang berharga. Namun, jika Kambuaya dan Egy tetap menjadi starter, Marcelino berpotensi menjadi super sub. Meskipun hal ini akan memakan slot yang sebelumnya digunakan Beckham atau Yaakob Sayuri. Keputusan Kluivert
akan sangat menentukan dinamika tim ke depan. Dia, Marcelino, adalah pemain yang bagus, semua orang tahu akan hal itu, kata Kluivert dalam konferensi pers pasca laga melawan Cina. Namun, saya sangat senang dengan skuad yang ada saat ini, tambahnya, menegaskan kepercayaannya pada kedalaman tim. Pendekatan ini menunjukkan perbedaan besar dengan era Shin Tae-yong, yang lebih sering mengandalkan pemain naturalisasi dan talenta luar negeri seperti Sandy Walsh atau Kevin Dix. Kluivert justru memprioritaskan pemain domestik, memberikan mereka panggung untuk bersinar, dan hasilnya terlihat dalam kemenangan melawan Cina. Kedalaman skuad ini menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia yang berambisi lolos ke Piala Dunia 2026. Penampilan impresif Egy, Beckham, dan Kambuaya tidak hanya mengisi kekosongan Marcelino, tetapi juga menambah dimensi baru dalam strategi permainan. Egy, dengan kecepatan dan visi bermainnya, cocok sebagai winger kanan. Sementara Kambuaya menunjukkan fleksibilitas di sayap kiri dengan kemampuan bertahan dan menyerang. Beckham, dengan insting serangnya, membuktikan bahwa gelandang serang domestik bisa bersaing dengan pemain berkelas internasional. Kombinasi ini memberikan Kluivert opsi taktis yang beragam, terutama menjelang laga melawan Jepang, di mana setiap detail akan menentukan hasil. Persiapan menjelang pertandingan melawan Jepang berlangsung dengan intensitas tinggi. Setelah kemenangan atas Cina, skuad Garuda tiba di Osaka pada 7 Juni 2025 dan menjalani latihan ringan pada 8 Juni 2025 di bawah pengawasan Kluivert dan Pastor. Rapat taktis digelar untuk membahas strategi mengatasi permainan cepat Jepang, yang dipimpin bintang seperti Takumi Minamino dan Daichi Kamada. Absennya Marcelino di laga sebelumnya memberikan peluang bagi Egy dan Beckham untuk membuktikan diri. Dan kini kembalinya wonderkid ini akan menguji kemampuan Kluivert dalam menyeimbangkan starting 11. Kami akan menyesuaikan formasi berdasarkan kondisi tim, ujar Kluivert, menunjukkan fleksibilitasnya sebagai pelatih. Marcelino sendiri telah menunjukkan kesiapan untuk kembali. Setelah menjalani skorsing, ia mengikuti sesi pemulihan fisik di Jakarta sebelum bergabung dengan tim di Osaka. Pemain ini dikenal karena kemampuan dribelnya yang lincah dan visi bermain yang matang, yang sebelumnya menjadi kunci kemenangan melawan Bahrain. Namun, penampilan Egy dan Beckham menambah tekanan baginya untuk membuktikan kembali posisinya.